Oh, ini. Apa yang mau menari? Suara kita baik sekali. Indonesia baik sekali. Tuhan Romo Adrianus Budi yang ke-26. Bless Freedom Award. Baik, untuk tidak membawa waktu, kita segera membuka acara. Kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Profisia kepada Romo Adrianus Budi ke-26. Terima kasih atas pelayanan Pastor ya selama 9 tahun, dan kami merasa kami juga sendiri secara pribadi masih kurang berpartisipasi ya Romo ya. Mudah-mudahan untuk hari-hari yang berikut kami akan lebih aktif lagi. Terima kasih. Sebagai banyak terima kasih atas pelayanan Romo selama 9 tahun, khususnya di San Bernardino, dan terima kasih banyak atas pelayanan kepada kami. Mudah-mudahan dengan pelayanan ini umat makin lebih sadar dan mendapat banyak berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak Teti. Tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mohon maaf nih pada Romo Ari dan Romo Jose karena memang ini dadakan ya. Jadi bukan ya kalau mengungkapkan dalam sambutan itu yang positifnya sih baik sekali ya. Cuman sorry nih Romo Ari, saya hanya ingin menyampaikan yang unek-unek saya yang nggak enak gitu loh. Bukan yang ya, karena kan kalau biasanya kan kalau orang yang sudah meninggal tuh dikatakan yang baik-baik saja, kalau masih hidup biar bisa. Bener nggak? Maaf ya kalau maaf Romo. Iya, saya selama 9 tahun ini kenal Romo Adri itu, sampai sekarang saya hendak mengungkapkan kecemburuan saya. Bener, bagaimana enggak? Selama 9 tahun tuh saya melihat Romo Adri setiap tahun semakin banyak ibu-ibu mencintai Romo Adri. Bener, bayangkan saya tuh hanya satu ibu, bukan satu ibu, itu pun dengan kondisi kalau lagi mood katanya. Bayangkan Romo Adri itu, umat Romo Adri mungkin sekitar 300 lah. Mungkin kalau dipukul rata itu setengahnya itu adalah ibu-ibu gitu ya. Dan mungkin juga dari yang 150 itu mungkin 30% lah gitu, atau sepertiganya yang begitu care, ibu-ibu yang care.
Nah bayangkan kalau dalam pelayanan, kalau ibu-ibu itu kan selalu memperhatikan ke anak, ke suami gitu kan. Selalu, oh makan apa nih nanti besok segala apa. Makanya kalau Romo Adri itu datang ke dalam suatu acara gitu, misalnya doa reseri atau Bible study, selalu dibekali dengan makanan. Sampai Romo Adri juga bingung gitu loh. Bayangkan kalau 50 ibu-ibu tuh memberikan makanan sekaligus ke Romo Adri, coba. Romo Adri suka komplain. Lain kali jangan komplain Romo. Oke, kumpulin aja, nanti saya sediain kulkas yang baru, kita simpan, saya akan jualan Indonesian food. Jangan khawatir. Jadi itulah Romo Adri kalau sekarang, aduh kenapa gitu loh, dapat makanan segala gini. Kan banyak sekali ibu-ibu yang mencintai. Jadi saya berpikir selama 9 tahun kenal dekat dengan Romo Adri itu, wah rupanya saya dulu salah memilih profesi. Kenapa aja? Kenapa memilih profesi bapak rumah tangga bukan imam? Iya, tapi bapak rumah tangga cuma satu ibu yang mencintai. Bayangkan imam itu banyak ibu-ibu yang mencintai Romo. Sekarang telat. Makanya yang belum itu, coba pikir-pikir sebelum jadi bapak rumah tangga, pikirlah profesi yang bisa jadi imam gitu loh. Iya, supaya benar saya tuh salah profesi gitu ya, seharusnya jadi imam. Ya itulah kesan dari saya, memang semakin pelayanan Romo Adri itu semakin banyak umat yang terlayani dan merasa care gitu ya. Jadi benar-benar banyak sekali ibu-ibu terutama yang menyediakan ya berkehendak supaya Romo Adri itu cukup dengan makanan, dengan nutrisi gitu loh. Jadi sehat selalu Romo. Jadi benar-benar sesuatu yang baik sekali gitu ya. Sebagai ya saya mohon maaf Romo, saya benar-benar ini dadakan jadi nggak tahu. Jadi saya nggak bisa memberikan persembahan, cuman saya hendak mempersembahkan satu puisi untuk Romo. Semoga Romo. Bentar ya, cari dulu. Mungkin ada yang tahu semua di sini ya. Itu Arswendo Atmowiloto, dia seniman Katolik. Dia ini puisi cukup lama, saya akan membacakan saja gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang belum dengar. Kalau sudah mendengar ya bisa boleh ulang lagi. Puisi Romo oleh Arswendo Atmowiloto. Aku mendamba Romo yang penuh kasih, bukan yang pilih kasih. Aku mendamba Romo yang bajunya kadang-kadang kekecilan, kadang-kadang kegedean. Itu berarti pemberian umat sebagai tanda cinta, tanda hormat. Aku mendamba Romo yang galak tapi sumana. Sumana atau semana? Semana. Tahu ya artinya? Nggak tahu. Yang mesra gitu loh. Kaku pada dogma, tapi lucu kala canda. Yang lebih sering memegang rosario dibandingkan bebe berwarna hijau. Aku mendamba Romo yang lebih banyak mendengar dibandingkan berujar. Aku mendamba Romo yang menampung air mataku tanpa ikut menangisi, yang mengubah putus asa menjadi harapan, yang mengajarkan ritual sekaligus spiritual. Duh, damba dan inginku banyak sekali, tapi aku percaya tetap terpenuhi karena Romoku mau dan mampu selalu memberi. Inilah domba dan doaku Romoku. Masih ada satu lagi. Sekali mengenakan jubah, jangan pernah berubah. Walaupun godaan mewabah, bahkan sampai ada laut terbelah.
kenakan terus jubahmu. Itulah khotbah yang hidup, agar aku bisa menjamah seperti perempuan Samaria pada Yesus Allah Tuhanku. Aku menambah Romo yang menatapku kalem, bersuara adem, berkah dalam. Terima kasih. Selamat kepada Romo Adri atas imamat ke-26 dan juga Romo Jose yang berulang tahun ke-67. Ya. Oke, kami sebagai umat KPUC selalu mendoakan Romo-Romo karena tidak mudah memang menjadi seorang Romo, banyak sekali godaan. Saya itu sebenarnya menjadi Romo, tapi karena banyak godaannya dia gak tahan. Oke, kita melangkah kepada sambutan dari... Sebenarnya jujur saja saya nggak ada persiapan, baru kira-kira 10 menit lalu diminta ya. Tapi Anda mungkin pernah mengalami hal yang sama ya. Wah, saya belum siap ini ya. Lalu pertanyaannya kapan siapnya ya. Baiklah, saya mencoba memberikan 3 singkatan PKM. P ialah perkenalan. Jadi mungkin sebagian yang belum mengenal saya, nama saya Richard Susilo. Secara kebetulan saya mengemban tugas sebagai koordinator PD Hati Kudus Yesus di Tustin, California. Saya dari Jakarta, Kalideres, mungkin yang tahu ya, Jakarta, Kalideres, ke California. Jadi sekedar pertanyaan singkat saya. K ialah mengenai kesan saya terhadap Romo Adri. Secara kebetulan mungkin ada sedikit kemiripan background. Romo Adri saya dengar juga pernah belajar bela diri gitu ya. Satu hal, saya pernah mengalami atau saya diajar Tai Chi waktu retreat dengan, saya kira dengan Romo aja di Tengkorak ya. Romo mengajarkan bagaimana Tai Chi secara rohani, bukan main. Itu Romo kita ya. Dan alasan lainnya ya, Romo ini orang yang lucu ya, lucu dan juga suka joget, dimana umat kita juga senang. Itu sekedar satu kesan singkat. Cuman message yang saya mau sampaikan yaitu M, PKM. Sekarang tinggal message-nya bahwa bukan satu kebetulan bahwa PD Hati Kudus Yesus ini juga mempunyai nama yang sama dengan misionari yang Romo emban, misionari Secret of Jesus. Di situ lagi saya kembali bahwa kalau Romo sudah 9 tahun melayani kita secara tidak langsung di Orange County, memang ada satu keinginan bahwa Romo bisa melayani lebih sering di Orange County. Namun kita pun mengerti bahwa tugas Romo mayoritas waktunya ialah di San Bernardino. Apa boleh buat? Tapi satu hal, saya kira bukan 9 tahunnya ya, bukan lamanya tahun, tapi bagaimana kita mengisi tahun-tahun itu supaya kita tetap hidup di dalam tahun-tahun itu. Amin. Sebab kalau mau tunggu siapnya, kapan kita mau siap melayani ya? Saya nggak siap tadi. Tapi Abu Dukung juga suruh ngomong 1-2 kata. Apa boleh bulat ya? Harus dipelan bulat-bulat. Jadi saya kira dalam melayani saya yang tidak bisa apa-apa, saya kira Tuhan juga hanya minta seberapa besar kita mempunyai kesediaan hati, karena Tuhan akan melihat hati. Terima kasih. Romo Adri, Romo Jose, Deacon Philip dan semua hadir. Saya dari Karisma Ministry. Pertama-tama akan mengucapkan selamat Romo 26 tahun 24/7. Makanya tadi waktu Tikno bilang mau berprofesi, that is wrong. Bukan profesi, vocation 24/7. Jadi kalau profesi kayak saya 9 to 6, pulang ke rumah, sampai di rumah ketemu istri. Kalau Romo 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Betul Romo ya? Selamat Romo, 26 tahun bukannya sedikit Romo. Tadi saya mau hitung-hitung tapi saya nggak bawa kalkulator, itu banyak harinya Romo. Memang luar biasa untuk Romo. Sebagai seorang Romo bukan sesuatu yang gampang. Karena kalau baik-baik dia bilang, oh udah biasa, Romo memang masih baik-baik Romo ya. Tapi kalau sedikit aja tadi manusianya ada, orang udah macam-macam ya Romo ya.
Sekali lagi Romo, terima kasih atas bimbingan kepada kami dari Karisma Ministry dan juga sering mengajak kami untuk melayani umat dari San Bernardino bersama-sama dengan Romo. Kami ucap terima kasih atas kepercayaan itu Romo. Dan sekali lagi, selamat Romo, terus-terusan 25 tahun lagi ya Romo Jose ya. Ya, betul. Kami berdoa selalu untuk Romo dan untuk pelayanan Romo. Terima kasih Romo. Diminta memberikan pesan lagi, tadi sudah diungkap sebagian di misa. Tetapi peristiwa semacam ini, terutama apabila dirayakan, maka seperti memaksa atau membantu saya untuk merenungkan lagi dan lagi akan makna dari panggilan itu. Sebab kalau tidak ada acara semacam ini, maka apa yang disebut vocation atau panggilan tanpa disadari mulai dijalani sebagai profesi, ya, rutin aja. Padahal panggilan menjadi imam, sukacitanya terletak pada penghayatan bahwa ini suatu panggilan. Karena menurut saya yang membuat seorang itu bahagia dan sukacita dalam hidup ketika dia bisa mempersembahkan dirinya. Artinya gereja memanggil kita untuk tidak hanya cukup hidup sebagai manusia yang baik-baik saja, tapi kita harus naik tingkat. Dari cinta kepada diri, kita harus meningkat kepada cinta kepada orang lain. Dari kebiasaan memusatkan pada diri sendiri, kita mulai berpusat kepada Tuhan. Dalam hidup ini, kita pindahkan pusat dari diri sendiri, kita pindahkan ke Tuhan. Kalau seorang berpusat kepada diri, satu ketika dalam hidupnya dia akan patah, dia akan hancur, dan dia akan kecewa. Kenapa saya tidak terpuaskan? Kenapa saya tidak terjawab? Saya, dan saya. Tapi ketika kita pelan-pelan menjadikan Tuhan adalah pusat dalam hidup kita, maka bukan kita lagi yang harus menjadi puas, tetapi bagaimana maunya Dia. Demikian juga dari kita yang mulai dari dulu biasa mencari apa yang kita sukai, kita meningkat ke atas, mulai mencari apa yang baik untuk orang lain, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari biasanya kita mencari cinta yang memuaskan diri, kita naik ke cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta yang menyelamatkan orang lain. Saya kira itu yang menjadi penghayatan di dalam perjalanan tahun-tahun hidup saya. Dari mencari diri, dari berpusat pada diri, dari mencari kehebatan diri, pelan-pelan meningkat. Dan saya berharap bahwa kita semua menuju kepada peningkatan hidup spiritual yang semacam itu. Sekali lagi saya mensyukuri akan panggilan imamat ini, karena banyak hal yang tidak dapat dibuat oleh saya pribadi menjadi mampu. Seringkali saya bersyukur bahwa syukur saya bisa berdoa, dan syukur saya mendapat satu kondisi pola hidup yang memungkinkan saya bisa berdoa. Saya biasa duduk di kamar sendirian, saya menikmati kesunyian dalam kamar saya, dan saya berpikir, hei, sudah 26 tahun saya seperti ini, duduk sendirian. Namun saya bersyukur bahwa kok saya menikmati, saya bisa menjadikan keheningan itu, kesunyian itu menjadi saat yang sangat pribadi ya, dengan Tuhan. Dan dengan itu saya kira maksud dari
hidup membiara saya dan juga hidup sebagai imam. Memang kemanusiaan saya tidak hilang. Saya masih punya banyak keinginan kedagingan dan sebagainya. Tapi selalu ada tangan lain yang menarik. Selalu ada tangan rahmat. Saya juga jatuh dalam dosa, tapi ada tangan belas kasihan Tuhan yang menarik saya. Sehingga itu selalu saya katakan ada dua hal karunia Tuhan yang paling besar yang saya nikmati, yaitu rahmat, dan yang kedua yaitu mercy atau belas kasihan. Grace and mercy. Grace adalah tangan Tuhan yang menarik saya, belas kasihan Tuhan membuat saya layak. Dan pengalaman kasih yang saya alami lewat umat, pengalaman iman saya nikmati lewat umat, itu juga menguatkan, yaitu semacam echo. Hidup imamat atau hidup kita sebagai orang Kristen itu seperti echo. Kalau kita memaki kepada gunung, gunung akan memaki pada kita. Ya, kalau kita memuji pada gunung, gunung itu akan memuji kita. Demikian juga dalam hidup sebagai orang Kristen, apabila kita memuji Tuhan, maka kita juga akan terangkat. Apabila kita melayani Tuhan, maka kita juga akan terisi dan terlayani. Sekian dan terima kasih. Seorang pastor yang paling perfectnya dia ngomong. A Prayer for Priests by Saint Thyrsis of Luxius. O Jesus, eternal priest, keep your priests within the shelter of your sacred heart, where none may touch them. Keep unstained their anointed hands, which daily touch your sacred body. Keep unsullied their lips, daily purpled with your precious blood. Keep pure and unearthly their hearts, sealed with sublime mark of priesthood. Let your holy love surround them and shield them from the world's contagion. Bless their labor with abundant fruit, and may the souls of whom they minister be their joy and consolation here and in heaven, their beautiful and everlasting crown. Amen. Let us pray for Father Audrey and Father Jose. Jesus, the Savior of the world, purify your priests and those in priestly ministry. Mother Mary, Queen of Priests, pray for priests. Amen. Amen. Seperti Romo Adri katakan, sudah banyak sharing yang dibuat di gereja dari pihak saya maupun dari pihak Romo Adri. Tapi ada satu hal yang saya mau tegaskan, yaitu apa yang Romo Adri katakan. Dalam seorang imam kita melihat dua sisi. Satu sisinya sebagai manusia biasa, di lain pihak sisi lain adalah manusia yang dipanggil Tuhan secara khusus. Nah, dan saya mau menegaskan juga apa yang dikatakan Romo Adri tadi di sini, bahwa seorang imam itu mewakili dan menampakkan kasih Tuhan. Nah, karena itu ia disebut ketika ia ditabiskan, ia disebut ia menjadi altar Kristus, yang berarti dia itu adalah wakil Kristus, adalah representatif dari Kristus, dan dia menampakkan Kristus. Dan untuk bisa bertahan dalam panggilan itu, ia butuh banyak doa. Dan saya senang tadi Romo Adri katakan, doa itu penting dalam hidupnya. Dan oleh karena itu perlu kita berdoa untuk para imam kita, khususnya hari ini untuk Romo Adri. Oleh karena itu mari kita menumpahkan tangan pada Romo Adri dan kita berdoa. Semua berdiri. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil Romo Adri menjadi imam-Mu yang khusus. Engkau memanggil dia untuk melayani umat-Mu secara khusus dalam keuskupan San Bernardino ini. Semoga Engkau menguatkan dia dalam niatnya, dalam jawabannya ya 26 tahun yang lalu,
untuk mewakili Engkau menampakkan kasih-Mu. Dan semoga semua umat yang ia layani dapat merasakan kehadiran-Mu, ya Tuhan. Dan semoga kami semua dipersatukan dalam cinta dan dalam pelayanan. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekian, terima kasih. Karisma semua Romo Adri, kami ingin sama-sama menyampaikan Oke. Selanjutnya pemotongan tumpeng oleh penguasa.
Satu, dua, tiga. Wow. Gede potongannya itu. Mantap. Tepuk tangan untuk Romo Adri. Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami sungguh menikmati kegembiraan sebagai anak-anak-Mu, di mana kami boleh merasakan begitu banyak cinta-Mu pada kami yang masing-masing terpantul lewat hati yang indah dari anak-anak-Mu yang berkumpul pada hari ini. Atas berbagai cara mereka masing-masing mengungkapkan cinta dan iman kepadamu. Engkau berkati mereka semua, Engkau berkati persekutuan kami, dan Engkau berkati juga makanan yang telah tersedia ini. Kau kuduskan makanan ini sebagai bukti bakti anak-anak-Mu. Dan semoga kami yang menyantapnya pula, Engkau tambahkan kekuatan dan sukacita sejati. Kau berkati semua orang yang telah berkorban demi menyatakan iman dan cinta ini karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk makan dimulai dari line paling depan. Silakan berdiri dan dilanjutkan dengan line berikutnya. Terima kasih. Supaya lebih yang mana mau di-share? Oke, jalur 2 masuk ke sini ya. Yang sudah punya piring masuk ke sini jalur 2. Sama makanannya. Yang dapat piring masuk ke sini sebagian. Ayam. Mari Pak. Napkin udah dapat? Kita kerinduan ini Kalau lewat tim kemana? Mana sih? Duduk. Diri aja. Mana nih Black? Balik mana? Mana lilinnya? Mana lilinnya? Oke, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Si kompak dia di situ. Kalau ada parasi silakan. Tepuk tangan.
Satu, dua, ibu tulang juga belakang dia. Mau. Dan lucu, saya kalau makan, saya kasih keluar. Ini dengan DPB, saya taruh di halaman belakang. Data itu tupai. Dia makan itu. Dia bawa pergi itu biji. Bawa, dia pegang gini. Sekarang tiap pagi kalau saya keluar, dia sudah tunggu di atas pohon di lagi saya.